Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Baiklah, di sini kami akan memenuhi tugas salah satu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi MPD. Baiklah, kami dari kelompok 1 terdiri dari nama Sutrisno, saya sendiri, dan dua teman saya, Indah Siti Nurhaliza dan Agusri Regita Cayani. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan salah satu materi dari Islam dan Ilmu Pengetahuan, yaitu masa keemasan sains dalam sejarah Islam. Baiklah, langsung saja ke materi selanjutnya. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Oke, baiklah. Dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa peradaban Islam pernah mencapai kejayaan pada masa kerajaan yang pertama pada masa Bani Abbasiyah, yang kedua pada masa Bani Fatimiyah, dan yang ketiga pada masa Bani Umayyah. Salah satu indikator kejayaan peradaban Islam pada saat itu adalah ilmu pengetahuan. Ada dua elemen utama kejayaan peradaban Islam dalam perspektif ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama aktivitas ilmiah tinggi, yang kedua ilmu pengetahuan maju. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu ada dua, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Oke, selanjutnya pengertian sains. Kita masuk ke dalam pengertian sains. Apa sih pengertian sains itu? Dalam bahasa Inggris, pengertian sains atau science adalah pengetahuan, atau juga bisa disebut dengan isayr, tahu atau mengetahui, dan dalam bahasa Arab yaitu al-ilm atau tahu. Jadi pengertian sains di sini adalah penjelasan tentang fenomena alam dengan logika sebab akibat melalui proses pengamatan, observasi, penelitian, dan uji coba yang bersifat rasional, universal, dan indukatif. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu Sutrisno. Jadi di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu sains dalam perkembangan menurut Al-Quran. Terus yang kedua yaitu masa keemasan sains dalam sejarah Islam. Nah, yang pertama nih, sains dalam perkembangan menurut Al-Quran. Nah, jadi ribuan tahun yang lalu itu sains itu sangat susah diungkap. Kenapa? Karena informasinya terbatas. Seperti yang kita ketahui, dulu media itu sangat jarang dan juga tidak seluas sekarang. Juga untuk mengungkapkan sains itu kan perlu teknologi. Nah, teknologi zaman dahulu itu tidak secanggih sekarang. Nah, jadi pada saat itu umat muslim itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka. Contohnya nih surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Kaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Seperti itu. Nah, terus ada lagi nih. Sebenarnya perkembangan sains itu tidak tidak bertentangan dengan agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam itu agamanya yang rasional. Terus agama Islam ini dapat diamalkan tanpa mengubah tradisi setempat. Dengan dua hal itu, masyarakat itu mudah menerima Islam. Terus, nah tadi kan Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman. Jadi di dalam Al-Quran itu ada satu surat yang dijadikan sebagai dasar sains, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kenapa? Karena di dalam surat ini Allah memerintahkan kita untuk membaca, meneliti, mengkaji, dan juga membahas dengan kemampuan intelektual. Nah, surat ini merangsang daya kreativitas untuk berinovasi, mengembangkan keimanan dengan rasio dan logika yang dimiliki oleh manusia. Nah, lanjut ya pembahasan selanjutnya, yaitu atau materi selanjutnya, yaitu masa keemasan sains dalam. Nah, jadi pada awal-awal abad 7 Masehi itu dinasti Umayyah itu mulai runtuh. Jadi saat itu kekuasaannya diambil alih oleh Bani Abbasiyah. Nah, jadi Bani Abbasiyah ini
berlangsung sekitar 250 tahun atau dari abad 7 sampai abad 10 Masehi. Nah, itu periode ini ditandai dengan apa? Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini tuh dapat dibuktikan sampai sekarang. Nah, terus kenapa disebut masa keemasan? Karena saat itu berkembangnya banyak ilmu pengetahuan dari berbagai bidang, seperti bidang filsafat atau pemikiran ilmu kalam, ada ilmu hukum juga, ada ilmu tasawuf, ilmu teknologi, ada ilmu pemerintahan, arsitektur, terus ada yang lainnya juga. Nah, terus wilayah kekuasaan Islam itu kan bertambah dari barat ke timur, itu dari daratan Spanyol yaitu Eropa Barat sampai perbatasan Cina yaitu di Asia Timur. Jadi dengan berkembangnya wilayah Islam ini, itu pemerintahan Islam itu juga berkembang. Nah, jadi terbentanglah peradaban Islam dari Granada di Spanyol sampai New Delhi di India. Nah, juga jadi ini tuh dirintis dari masa Khalifah Ar-Rasyidin sampai Umayyah dan Abbasiyah. Nah, terus wilayah Islam itu kan terus bertambah tuh kekuasaannya dari barat sampai timur. Nah, kalau dari barat itu dari daratan Spanyol, itu kan di Eropa Barat. Terus kalau di timur itu di perbatasan Cina, itu di Asia Timur. Nah, jadi dengan meluasnya kekuasaan Islam, itu pemerintahannya juga meluas. Nah, jadi terbentanglah peradaban Islam. Nah, itu dari Granada di Spanyol sampai New Delhi di India. Nah, ini dirintis dari masa Khulafaur Ar-Rasyidin terus sampai Abbasiyah. Terus lanjut nih. Terus pada Bani Abbasiyah ini juga itu terjadi pengalihan ilmu pengetahuan dengan cara apa? Dengan cara penterjemahan buku-buku dari bangsa terdahulu seperti bangsa Romawi, bangsa Yunani, atau bangsa Persia. Terus ada juga terjemahan dari menerjemahkan naskah-naskah. Nah, naskah-naskah dari kawasan Timur Tengah dan Afrika seperti Mesopotamia sama Mesir. Terus untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih telah mendengarkan. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa saja yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pada masa Bani Abbasiyah hingga mereka bisa mencapai puncak keemasannya pada masa itu? Yuk simak penjelasannya. Yang menjadi faktor keberhasilan Bani Abbasiyah dalam puncak keemasannya adalah yang pertama, keberhasilan Khalifah Abu Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur dalam meletakkan pondasi kepemimpinan yang kuat, sehingga pada masa itu Islam semakin meluas tidak hanya di Damaskus tetapi juga sampai ke Baghdad. Yang kedua, persatuan atau ittihad yang kuat antara khalifah dan ilmuwan serta kecintaannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbasiyah terdapat jabatan wazir. Yang keempat, ilmu pengetahuan dipandang sebagai ilmu yang sangat mulia dan berharga, sampai-sampai para khalifah pada masa itu membuka kesempatan dalam mengembangkan pengetahuan yang seluas-luasnya. 5. Rakyat diberikan kebebasan berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang seperti ide, ibadah, pengesahan, dan ilmu pengetahuan. 6. Daulah Abbasiyah berbakat dalam usaha yang sungguh-sungguh membangun ekonominya. Mereka memiliki pembendaharaan yang berlimpah-limpah disebabkan penghambatan dalam pengeluaran. Yang ketujuh, para khalifah banyak mendukung perkembangan ilmu pengetahuan sehingga banyak buku-buku yang dikarang dalam berbagai ilmu pengetahuan serta buku-buku pengetahuan berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Poin ke-8, adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Asimilasi itu berlangsung secara efektif dan bangsa-bangsa tersebut memberi saham pengetahuannya yang bermanfaat sehingga mendorong gerakan hebat kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu. Bagai nasi tanpa lauk.
Nggak lengkap rasanya kalau kita nggak tahu siapa aja sih tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berhasil mencetak sejarah pada masa keemasan Islam. Tokoh ilmuwan yang pertama yaitu Jabir ibnu Hayyan atau Gebert. Lahir di Irak pada tahun 712 Masehi, ia dikenal di Eropa dengan nama Gebert. Gebert merupakan salah satu penemu ilmuwan kimia. Yang kedua adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beliau merupakan ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Wow, banyak banget ya teman-teman. Dunia medis saat ini semakin berkembang. Nah, perkembangan tersebut berkat eksplorasi ilmuwan Persia, yaitu Ibnu Sina, yang menulis buku The Canon of Medicine. Beliau merupakan tokoh ilmuwan Islam dalam bidang kedokteran. Buku yang beliau tulis telah menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga pada tahun 1600-an. Ada lagi nih, ilmuwan dari Damaskus yang punya kontribusi besar di bidang medis, yaitu Ibnu al-Nafis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah kapiler. Ia secara akurat dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh. Al-Zahrawi pada tahun 936 sampai 1013 Masehi. Beliau merupakan ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Beliaulah yang menemukan konsep operasi modern yang hingga berguna pada saat ini untuk membantu proses persalinan. Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Beliau merupakan ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Dan kerennya lagi, beliau sudah hafal Al-Quran sejak kecil loh teman-teman. Ketujuh yaitu Ibnu Haytham pada tahun 965 sampai 1040 Masehi. Beliau merupakan ilmuwan Irak yang ahli di bidang matematika. Ia dikenal juga sebagai pendiri optik modern. Ibnu Haytham berhasil membedah konsep cahaya. Dan masih banyak lagi tokoh ilmuwan muslim yang berhasil mencetak sejarah pada masa keemasan Islam. Nah teman-teman, sampai situ saja penjelasan yang dapat Agustri sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.